Ada beberapa 4 tuntutan yang tidak salah kami dengar tadi, yakni pertama permintaan 15 miliar anggaran perjalanan dinas anggota DPRD, kemudian minta dipansuskan mengenai kendaraan dinas yang diperteli oleh oknum anggota yang kami dengar oknum anggota DPRD. Nah, dengan ada modus-modus jahat yang kami dengar, sehingga itu akan dilelang. Ternyata oleh kepala daerah membatalkan lelang tersebut. Apakah demikian, Pak Ketua Sekretaris KNPI? Ya, itu betul. Pertama, perlu kami sampaikan bahwa aksi ini merupakan aksi kita untuk bagaimana kemudian anggota DPRD Kabupaten Tapal Tengah mampu bekerja profesional, tidak tebang pilih dalam bekerja. Kemarin beberapa hari yang lalu kita melihat situasi anggota DPRD ini melakukan RDP kepada persoalan-persoalan kecil yang menurut kita tidak substansial. Maka kita berkumpul bagaimana kemudian mengingatkan anggota DPR ini supaya bekerja profesional, tidak melakukan tebang pilih. Kita melihat ada persoalan-persoalan yang lalu belum selesai. Ya betul itu Bang. Salah satunya adalah itu dia tadi terkait dengan mobil dinas. Dalam tuntutan kami poin pertama itu terang saya sampaikan tadi, meminta DPRD Tapal Tengah melakukan RDP terhadap dugaan tindak pidana korupsi berupa permufakatan jahat perusakan terhadap barang milik daerah pada sekretariat DPRD Tapal Tengah berupa mobil Toyota Fortuner BB1064M tahun perolehan 2015, Toyota Neo Avanza BB309M tahun perolehan 2013, serta Toyota Neo Avanza BB319M tahun perolehan 2013 untuk mendorong percepatan proses hukum terhadap hal tersebut. Artinya, kita menginginkan anggota DPRD berani untuk meng-RDP-kan ini. Jangan tebang pilih. Poin ini belum pernah terjadi RDP. Ya RDP kan dong di kantor DPR. Itu yang kita minta. Jangan kemudian persoalan-persoalan kecil yang tidak substansial mereka RDP-kan. Persoalan ini harus di-RDP-kan, diselesaikan dan dituntaskan. Ada kerugian negara di sini. Kita duga ada maling di sini. Maka itu yang dikejar. Itu yang dikejar. Kemudian di poin kedua juga kami terangkan di sini, meminta DPRD Tapal Tengah melakukan RDP dan membentuk tim pansus untuk mendorong percepatan proses hukum atas dugaan tindak pidana korupsi TPK Bantuan Operasional Kesehatan BOK dan Jasa Pelayanan Jaspol tahun 2019 hingga 2022, serta dugaan korupsi dana COVID-19 tahun 2020 hingga tahun 2022 yang ada di Polda Sumatera Utara. Ini mandek. Nah, ini yang harusnya dilihat. Ya kalau memang cerita pro rakyat, kita tadi itu ada jawaban dari salah seorang anggota DPRD yang mengatakan bahwa itu tidak jadi urusan kita karena dia sudah Sumatera Utara. Pak, saya mengerti betul. Fungsi Bapak itu legislasi, budgeting, dan pengawasan. Bapak masih punya kekuatan bagaimana untuk kemudian mendorong proses ini cepat terjadi. Bentuk tim pansus, panggil siapa-siapa yang terkait dengan ini. Kemudian bantu Polda menyelesaikan persoalan ini. Dengan kalian yang komunikasi, apa iya? Sudah kalian yang digaji untuk bekerja, kami yang kalian tuntut untuk menemukan bukti, kemudian mengejar hal orang-orang yang terkait, tersangkut dengan persoalan ini. Kan lucu saja rasanya kalau begitu. Ya kalian yang dimandatkan rakyat untuk bekerja perihal itu, kalian kerjakan itu. Itu yang kami minta hari ini. Jadi persoalan-persoalan yang substansial dikerjakanlah. Nggak usah pekerjaan-pekerjaan yang seremonial. Apalagi kita juga mendengar ada permintaan dari DPR sendiri. Menurut informasi yang kami telah dan kami dapat, itu sekitar 15 miliar penambahan anggaran untuk DPR. Sesuai penjelasan anggota DPRD tadi, kami kritik sedikit. Ya, kalau misalnya bapak-bapak sekalian sudah tahulah tentang APBD Kabupaten Tapal Tengah ini tidak mampu memenuhi itu, kenapa dipaksa? Kalau kalian cerita pro terhadap rakyat, harusnya praktik-praktik yang seperti ini itu tidak dilakukan. Semua hari ini bekerja dengan keterbatasan. Kita tahu hari ini kondisi pemerintah sebelumnya. Pemerintah hari ini saya harus sampaikan seperti mengurus Kabupaten Tapal Tengah ini seperti mengurus benang kusut. Benang kusut. Maka untuk mengurainya perlu kesabaran, keikhlasan, dan ketelatenan. Saya harap semua orang yang terkait, pemerintah setempat, legislatif, eksekutif, menahan diri, kemudian tahu batasan-batasan di tengah-tengah kekurangan ini, sama-sama bekerja. Itu yang kita harapkan. Karena permintaan penambahan anggaran itu merupakan pengkhianatan bagi kita. Itu yang kita tidak inginkan. Saya harap anggota DPRD ke depan bisa bekerja profesional, tidak tebang pilih, mampu melihat dengan jeli pekerjaan-pekerjaannya yang harusnya dikerjakan. Begitu dia harapan kita. Tadi di poin ketiga, kita juga meminta DPR Tapal Tengah melakukan RDP pada penggunaan dana pemulihan ekonomi nasional PEN sebesar 70 miliar yang diduga tidak tepat sasaran. Pak, sepanjang lurusan
jalan simpang DPR ini kita tahu terbangun, lampu-lampu kita tidak tahu urgensinya apa. Kemudian trotoar, iya betul kata teman saya tadi, uji semua ini. Pada konsepnya dana PEN itu digunakan untuk mengatasi kesulitan masyarakat, kemudian pembangunan di infrastruktur pemerintah. Tapi hari ini yang kita temukan, di mana pembangunan tersebut? Penanggulangan banjir di Barus masih terjadi. Kemana uang 70 miliar itu digunakan? Harus ada jelas laporan terkait uang itu. Itu yang kita kejar. Kalian anggota DPRD, kejar itu LPJ, laporan pertanggungjawaban keuangan 70 miliar. Kemana aja digunakan? Kemana pemakaiannya? Bagaimana kualitas bangunan? Bila itu bersifat infrastruktur, pembangunan fisik, itu yang dikejar. Itu yang dikejar. Karena kenapa? Ada peluang untuk orang mencuri di dalamnya. Ada peluang untuk orang mencuri. Yang diwariskan pemerintahan yang lalu, itu persoalan-persoalan yang merumitkan pejabat-pejabat hari ini untuk bekerja. Mulai dari kasus korupsi yang luar biasa. Itu yang perlu dilihat. Ini kan luar biasa ini. Sudah tahu APBD tidak mampu menampung kegiatan-kegiatan yang sedemikian rupa tapi masih dipaksakan. Kita jadi bingung. Kalau mereka cerita pro rakyat, rakyat yang mana? Rakyat yang mana yang sedang diperjuangkan? Ada satu tambahan. Iya. Bagaimana KNP melihat pembangunan yang terbengkalai kantor bupati Nah. dengan yang sudah 5 tahun pembangunannya? Apakah itu berasal dari sumber PEN atau APBD? Mohon penjelasan. Dari sumber manapun, saya harus sampaikan, pembangunan kantor bupati ini memang harus segera dilakukan pemeriksaan terhadap pembangunan tersebut. Karena bagaimanapun kuat dugaan ini terselubung kuat korupsi di dalamnya. Maka harapan besar kita ini segera diperiksa. Bentuk tim pansus untuk memeriksa bangunan tersebut. Studi kelayakan dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Pak Ketua. Demikian reporter